Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan ya, dan juga kecerdasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa tersebut Allah dapat meridhai kita. Amin. Liridhillah bi syafaati Rasulillah bi barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, semoga anak-anak tambah semangat. Oke? Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam pelajaran ke-9 tentang sholat. Ayo kita sholat. Subbab pertama, yaitu sholat wajib. Sebelum kita menjelaskan sholat wajib, sebelum Pak Farid menjelaskannya, sholat itu ada berapa? Jawabannya ada 2. Yang pertama sholat wajib atau sholat fardu. Yang kedua ialah sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang harus dikerjakan, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Pinter. Kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau sholat sunnah yaitu sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa saja itu sholat sunnah? Sholat sunnah: 1. Sholat duha, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat rawatib, dan banyak sekali sholat-sholat yang lain. Nah, kalau sholat wajib ada berapa? Ada 5. Ada 5 waktu. Waktu yang pertama yaitu pada saat fajar, disebut sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau siang hari anak-anak disebut sholat apa? Disebut sholat zuhur, jumlahnya ada 4 rakaat. Kemudian agak sorean disebut sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat juga. Dan saat malam hari yaitu disebut sholat maghrib, yang berjumlah ada 3 rakaat. Dan terakhir yaitu sholat isya. Ada berapa? Ada 4 rakaat. Nah, anak-anak, coba jujur, anak-anak sudahkah menjalankan sholat 5 waktu dalam satu hari? Kalau belum, ayo mulai sekarang anak-anak harus bisa menjalankan sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat adalah tiang dari agama. Kalau anak-anak tidak sholat, maka akan runtuh agamanya itu. Contoh, sholat adalah tiang agama. Sebuah rumah, kemudian tiangnya adalah sholat. Ketika ada 5 sholat atau 5 tiang, 1 tiang saja diambil, maka rumah itu pasti akan mulai goyah. 2 tiang diambil akan semakin miring. 3 akan lebih miring lagi. 4 diambil akan ambruk. Maka dari itu anak-anak
Ayo kita kerjakan sholat 5 waktu secara penuh. Jangan menunda-nunda. Kapankah kita akan sholat? Oke? Nah, tadi sholat adalah tiang dari agama. Sholat juga hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Karena apa? Sholat masuk ke dalam rukun Islam. Pintar. Rukun yang keberapa? Yang kedua. Ya. Rukun Islam yang kedua. Jadi dapat dikatakan orang yang tidak mau mengerjakan sholat berarti dia bukan orang Islam atau disebut Muslim. Itu ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya, ini di samping kanan dari Pak Farid. Ada gambar orang yang sedang sholat. Disebut sholat apakah itu? Sholat sendirian atau sholat berjamaah? Ya, jawabannya adalah sholat berjamaah. Tahu enggak anak-anak, berapa pahala sholat berjamaah? Sholat berjamaah pahalanya lebih banyak dibanding sholat dengan sendiri. Sholat berjamaah memiliki pahala 27 derajat. Ya, 27 derajat. Kalau dikali 5 sudah berapa sendiri itu? Sedangkan sholat sendirian hanya mendapatkan 1 pahala. Ayo anak-anak pilih yang mana? Pilih yang 27 atau yang 1? Kalau Pak Farid pinginnya 27 saja. Anak-anak pilihnya juga 27, jangan pilih yang 1. Karena apa? Kalau sholat sendirian belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang sholat Allahu Akbar, dipanggil sama temennya, Rid Farid, ayo sholat. Kok sholat? Rid Farid, ayo kita main. Langsung di sini di hati kita sudah tidak tenang. Aduh, saya mau main. Akhirnya sholatnya dipercepat. Jadinya tidak khusyuk dan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat berjamaah, ada 4 orang yang bersolat berjamaah, satunya khusyuk, yang 3 tidak khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berjamaah. Itulah salah satu fadilah dari sholat berjamaah. Pintar. Nah, anak-anak tahu enggak berapa sih jumlah rakaat satu hari ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu? Berapa? 15? 16 kah? Atau 17 rakaat? Jawabannya ialah yang terakhir, yaitu 17 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Ayo, sekarang anak-anak harus rajin sholat berjamaah. Oke? Meskipun di masa pandemi, anak-anak jika di rumah, ayo ajak orang tua untuk sholat berjamaah. Ayah, bunda, ayo kita sholat berjamaah. Kalau bisa ke masjid, silahkan ke masjid. Tapi ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Pintar anak-anak semua. Nah, anak-anakku yang dibawakan oleh Allah, yang saya sayangi, yuk, mulai dari sekarang, kalian berjanji akan selalu taat kepada Allah dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak, supaya anak-anak selalu mengingat-ingatnya, ayo kita bersama-sama nyanyi yuk. Judulnya Rokaat Sholat. Silahkan dibuka halaman 58. Ya kan sudah ada kasih buku oleh Pak Farid, bukunya dibuka halaman 58. Yuk, dengan lagunya Tanjung Perak. Nyanyi Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Nah, tapi diganti dengan rokaat sholat. Yuk, 1, 2, 3. Sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, sholat isya 4 rokaat, sholat subuh 2 rokaat, sholat zuhur 4 rokaat,
sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Pinter. Nanti anak-anak buat lagu ya, dikirim ke Pak Farid tentang rakaat sholat. Oke, kirim lihat WA. Kemudian anak-anak, ayo sekarang sikap kalian, sikap Pak Farid. Aku selalu melakukan sholat 5 waktu. Aku selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai ditinggal ya. Kalau ditinggal sholat 5 waktunya, anak-anak nanti akan berdosa. Oke? Kalau sholat sunnah ditinggal tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib yang jumlahnya 5 tidak boleh ditinggalkan. Terima kasih. Dari Pak Farid cukup sekian. Sebelum Pak Farid akhiri pembelajaran pada hari ini, anak-anak selain tadi diminta untuk membuat rekaman video lagu tentang rakaat sholat, anak-anak dibuka halaman 59 ya. Kemudian anak-anak kerjakan ayo berlatih 1 nomor 1 sampai 10. Oke, semoga lebih paham. Kalau tidak paham silahkan bisa tanya ke Pak Farid dari WA atau minta diajari orang tua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.